Bab 592. Menyambut kakak ipar. Ada orang yang mengikuti, Kingston Jiang juga tak berdaya, hanya bisa berjalan sesuai kondisi. Dia tidak banyak berkata, mengambil pedang pidana, memutar badan dan pergi. Ronnie Ouyang melihat Bernard Qi dan memerintah, ikuti baik-baik. Baik. Bernard Qi mengangguk kepala dan mengikuti, mengejar Kingston Jiang dan berkata, kakak Jiang, ayo naik mobil yang sudah disiapkan, juga ada makanan untuk beberapa hari. Sambil berkata, dia menunjuk sebuah mobil off-road yang ada di luar. Kingston Jiang pun berjalan ke sana, membuka pintu mobil dan duduk di baris belakang. Bernard Qi menjadi sopir. Launa dan Laura duduk di bagian belakang, di sisi kanan kiri Kingston Jiang. Tangan mereka memeluk lengan Kingston Jiang, bersandar di badan Kingston Jiang, seolah-olah sangat mesra. Kingston Jiang juga tidak berkata apa-apa. Bernard Qi pun mengendarai mobil ke arah Gunung Tian Shan. Setelah menempuh perjalanan setengah hari, mobil sudah tidak bisa masuk ke area ini lagi. Bernard Qi pun berhenti, memutar badan melihat Kingston Jiang, menunjuk sebuah gunung yang ada di depannya. Di depan adalah lembah langit, adalah jalan yang harus dilewati untuk masuk ke Gunung Tian Shan. Kita tunggu di sana saja. Baik. Kingston Jiang mengangguk kepala. Dia pernah melewati jalan ini. Karena saat dia pergi ke Gunung Tian Shan juga melewati jalan ini. Pas keluar dari Gunung Tian Shan juga melewati jalan ini. Kota Tianqi. Setelah melalui pemeriksaan 1 malam, orang dari Aula Raja Surgawi pun memastikan tempat Qin Tiasu berjumpa dengan Kingston Jiang dan memotret banyak foto villa bagian luar. Di hotel, Klu Tang pun mengirim foto yang diberikan Master Aula Raja Surgawi kepada Qin Tiasu. Tidak lama kemudian, Qin Tiasu pun memastikan, itulah tempatnya. Ayo, kita pergi menyelamatkan dia. Klu Tang langsung ingin pergi. Winona Jiang langsung menghentikan dia dan berkata, langsung pergi. Cari mati. Tetapi, tidak ada tetapi. Winona Jiang berkata, Kingston Jiang memiliki kemampuan seberapa kuat kamu juga mengetahui, bisa membuat Kingston Jiang takut, tidak berani bertindak, bahkan menelan racun, di dalam villa pasti ada master kuat, sekarang kita pergi, pasti akan mati semuanya. Klu Tang pun duduk kembali dan bertanya, jadi sekarang harus bagaimana? Winona Jiang berpikir sejenak dan berkata, yang penting jangan langsung pergi dengan ceroboh, seharusnya mencari cara, harus bisa menghubungi Kingston Jiang. Tapi bagaimana menghubungi dia? Ponsel dia beberapa hari ini tidak bisa dihubungi, sepertinya sudah memblokir nomor aku. Di saat ini, bel pintu pun berdering. Winona Jiang bangkit dan membuka pintu. Pas membuka pintu, sebuah pistol menodong ke kepalanya. Dia langsung mengangkat kedua tangan, badan mundur ke belakang, melihat orang yang mengambil pistol. Pria ini, berusia sekitar 45 tahun, memakai jas hitam, di belakangnya diikuti banyak orang, ada yang memegang pedang, juga ada yang memegang pistol. Winona Jiang pun mundur dan sambil berkata, Kak, kenapa ini? Mau merampok atau? Winona, kenapa? Klu Tang merasa ada yang aneh, pun melihat ke arahnya. Melihat ada pistol yang menodong kepala Winona Jiang, seketika berdiri, menggerakkan energi Qi yang kuat. Di saat dia mau menyerang, syuh, sebuah bayangan hitam berkedip. Dia masih belum menyadari, titik saraf sudah ditutup, dia tidak bisa menggerakkan energi Qi dan duduk lemas di sofa. Klu Tang baru melihat jelas, yang menyerang adalah seorang senior tua. Siapa kalian? Tanya Klu Tang dengan nada dingin. Pria yang menodong Winona Jiang pun menyimpan pistolnya. Lalu, berlutut satu kaki. Menyambut kakak ipar. Semua orang yang di belakang pun ikut berlutut. Menyambut kakak ipar. Suara nyaring pun bergema di kamar ini. Winona Jiang pun tercengang. Klu Tang juga tercengang. Apa yang terjadi? Siapa kalian? Klu Tang melihat orang yang berlutut di lantai. Pria yang paling depan dengan hormat berkata, kakak ipar, kami menerima perintah Raja Naga untuk menjemput kakak ipar ke villa Kingston Jiang. Klu Tang terdiam,
lalu bertanya, di mana dia sekarang? Kakak ipar ikut dengan kami, sampai di sana akan mengetahuinya. Winona Jiang berjalan mendekati Klutang, melirik dia dan berkata, kamu jangan-jangan percaya dengan perkataan bohong mereka. Klutang tentu saja tidak percaya, dia tidak sebodoh itu. Hanya saja, sekarang Kingston Jiang dikendalikan, sangat susah untuk berjumpa dengannya. Sekarang harus menemukan Kingston Jiang, baru bisa membahas rencana dengannya. Klutang berkata, aku akan mengikutimu. Kamu bodoh. Winona Jiang langsung menariknya dan berkata, Kingston Jiang susah payah menyelamatkan mereka, kamu sekarang ikut pergi dengan mereka sama seperti masuk ke sarang harimau, mereka akan menggunakanmu mengancam Kingston Jiang, kamu ini bukannya menyusahkan Kingston Jiang. Tetapi, jangan tetapi lagi. Winona Jiang memotong pembicaraan Klutang, lalu melihat orang yang berlutut di lantai dengan santai berkata, aku tidak peduli kalian siapa, silakan kembali, Klu tidak mungkin ikut dengan kalian. Kamu tidak bisa mewakili dia. Pria yang berlutut pun berdiri. Dia melirik senior tua yang menyerang dan berkata, Senior Sen. Senior tua itu bergerak, muncul di depan Winona Jiang, mencekik lehernya dan mengangkat ke udara. Klutang berteriak, lepaskan. Segera lepaskan. Kakak ipar, silakan mengikuti kami tidak akan melukai dia, jika tidak. Lepaskan, aku ikut kalian pergi. Pria itu pun berkata, Senior Sen, lepaskan. Senior tua itu barulah melepaskan Winona Jiang. Leher Winona Jiang pun memerah, setelah dilepaskan, dia pun batuk keras, melihat ke arah Klutang dan terus menggeleng kepala. Klutang berkata, Winona, sudah sampai tahap seperti ini, aku juga tidak ada pilihan, aku harus pergi berjumpa dengan Kingston Jiang, kamu tetap di sini, jangan pergi kemana-mana. Setelah berkata, dia pun memutar badan dan pergi. Sisa lainnya pun ikut pergi. Winona Jiang duduk di sofa, dengan ekspresi murung. Sebenarnya apa yang ingin mereka lakukan? Winona Jiang pun komat kamit. Kenapa membawa Klutang pergi? Kingston Jiang sudah menelan pil racun, kenapa masih membawa Klutang? Apakah ingin memanfaatkan Klutang untuk mengancam Kingston Jiang lagi? Klutang keluar dari hotel dan naik ke mobil. Dia duduk di baris belakang. Ada supir, orang yang duduk di samping supir adalah orang menodong Winona Jiang dengan pistol. Klutang dengan nada sinis bertanya, siapa kalian sebenarnya? Kingston Jiang bukannya sudah ada di tangan kalian. Kakak ipar, kenapa berkata demikian? Kami semua adalah bawahan Raja Naga, konferensi Gunung Tian Shan akan segera dimulai, Raja Wang sedang menjalankan misi besar, takut kamu menjadi sasaran pembalasan dendam, sengaja menyuruh kami untuk menjemputmu ke tempat yang aman. Klutang bertanya, misi besar apa? Ini aku tidak tahu. Aku akan mengantar kakak ipar ke tempat penginapan sementara. Setelah Raja Naga kembali, dia pasti akan memberitahumu. Mendengar ini, Klutang mengerutkan kening. Mendengar ini, dia merasa tidak sesederhana yang dia pikirkan. Misi. Sebenarnya misi apa? Dia mulai berpikir. Apakah sama seperti yang dikatakan Winona Jiang, musuh memaksa Kingston Jiang untuk membasmi sekte bela diri kuno dan keluarga petarung kuno, agar hubungan Kingston Jiang dan petarung bela diri retak, membuat Kingston Jiang tidak ada jalan, terpaksa bergabung dengan sekte Gu. Klutang merasa ini kemungkinan terbesar. Jika seperti ini, dia harus segera menemukan Kingston Jiang, menahan dia jangan terus melakukan kesalahan, jika tidak sudah tidak akan bisa ditolong lagi. Tidak lama kemudian, tiba di villa. Ronnie Ouyang langsung keluar menyambut. Haha, Klu, kamu datang. Senyuman sangat manis dan lebar. Ronnie Ouyang. Melihat Ronnie Ouyang, Klutang langsung mengenalnya. Karena dia juga ada melihat berkas dokumen yang diberikan Patrick Gao, mengenai beberapa pimpinan utama di Sekte Gu. Bersambung.